perangan di sana, demi Allah saya tidak pernah melihat pejuang Palestina berkeliaran di kota dengan membawa senjata. Nggak ada sama. Hamas. Jadi dari Hamas itu mereka yang menjaga gereja-gereja di sana. Ya, 24 jam. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat selalu dan juga lancar rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 alasan Israel kenapa menyerang Palestina. Tetapi sekarang lebih ke anak-anak juga ya. Anak-anak dan juga ibu hamil ini menjadi sasaran teman-teman. Ada sekitar 4 alasan. Dan di video kali ini juga kita akan melihat dulu nih, ada cuplikan dari Hussein Gaza yang mana saat dia mengatakan jika Hamas ini orang-orang yang menjaga gereja di Palestina, dan di sini kita akan lihat nih reaksi komentar dari para netizen seperti apa, dan banyak pandangan yang sangat berbeda dari netizen. Duh, ini malah berantem di komentar lagi ya. Oke, kita dengarkan dulu seperti apa sih pemaparan dari Hussein Gaza berikut ini. Yang jagain orang Muslim. Ya, Masya Allah. petugas keamanan dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya, dan di pemerintah yang berkuasa di Gaza itu Hamas. Hamas. Jadi dari Hamas itu mereka yang menjaga gereja-gereja di sana. Ya, 24 jam non-stop. Ya, mereka juga menjaga keselamatan saudara kita ya, Yang kaum Kristen. minoritas ya, Kristen. Jadi kalau ada yang bukan Muslim terlalu benci sama Hamas, kita lihat Hamas sendiri di sana menjaga saudara-saudara Kristennya yang ada di Gaza. Ya, seperti itu. Pokoknya tengah rasa antar agama di Gaza ini benar-benar hangat sekali. Hangat sekali. Ya, mereka sangat Nggak ada tuh yang kabarnya mereka tembak-tembak. Nggak ada. Nggak ada. Mereka saling melindungi, bahkan ketika para pengungsi Muslim ini, orang-orang Muslim yang rumahnya hancur, kemana ngungsinya? Sebagian mengungsi ke dalam gereja, ke dalam area-area gereja orang Kristen itu. Seperti itu fakta di lapangan. Tapi katanya, iya kami ngebom gerejanya karena di bawahnya ada Hamas juga. Itu kan klise, itu klasik. Semua yang dibom bilangnya di bawahnya ada Ya, Hamas. selalu itu adalah pembenaran yang pasti gitu ya, dan nggak pernah terbukti. Sampai hari ini nggak terbukti. Sampai detik ini nggak terbukti. Sampai detik. Nah, kita lihat ya komentar dari netizen ini. Omong kosong, bukan Hamas yang jaga adalah orang Palestina. Kita lihat balasannya nih. Kamu tong kosong ke Palestina aja gak pernah, kamu yang so tau. Hamas kan orang Palestina pintar. Pikiran rusak dan hati nuranimu rusak. Jadi banyak yang pro kontra juga ya ke Bang Hussein ketika mengatakan bahwasanya Hamas adalah orang-orang yang ikut menjaga ya gereja di Palestina. Kok gue tidak percaya ya kayak jadi juru bicaranya Hamas? Saya lebih percaya Mesir tidak mau terima pengungsi Palestina karena takut disusupi Hamas. Astagfirullah, kamu terlalu benci padahal kamu tidak tahu siapa itu Hamas, pejuang dicap teror. Sedih saya. Di mana nurani mereka ini? Orang-orang Eropa aja yang non Muslim, mereka bertrik-trik, berpanas-panasan untuk menekan pemerintahan mereka agar menekan Israel berhenti. Ada orang Islam, umat Muslim, bicara depan masyarakat banyak, menyalahkan para pejuang, menuduh macam-macam. Ada yang mengatakan pejuang ini nggak tahu, nggak punya taktik, harusnya kosongkan dulu itu Gaza itu, baru perang. Oh, keren banget nih taktik ini. Kosongkan kemana? Ini orang satu komplotan dengan Hamas, makanya dia bela Hamas bukan bela Palestina. Kita lihat nih balasannya. Lu pergi ke Gaza biar tahu rasanya, bro. Jangan pura-pura nyatanya kamu tuh orang munafik yang nyalahin Hamas, terus sok pro Palestina padahal pro Zionis yang ambil tanah dan rumah. Ya, jadi seperti inilah ya pro kontranya dari kalangan para netizen. Tetapi menurut pendapat saya yang lebih paham itu tentunya mereka yang sudah cukup lama ya berada di Palestina mengenai Hamas ini gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari komentar-komentar kalangan para netizen ya seperti itulah kira-kira ya. Tapi yang paling penting adalah mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina aja, itu lebih baik daripada memperdebatkan hal yang seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, bersumber dari WHO juga kabarnya sekarang Israel ini udah tega ya mulai menarget
diarahkan sasarannya itu bukan hanya ke warga Gaza yang dewasa aja, tetapi juga ke ibu-ibu hamil dan anak-anak. Sebenarnya ini tuh menyalahi aturan peperangan kayak gitu teman-teman. Dan ada sekitar 4 alasan kenapa ya si Israel ini berani melakukan itu ya, sampai korbannya anak-anak banyak sekali tuh, udah berapa ribu ya. Pokoknya sekitar dari 67% itu sisanya adalah korbannya anak-anak dan juga ibu-ibu hamil teman-teman. Yang pertama alasannya karena si Israel ini menduga bahwasanya Hamas ini ada di antara warga sipil di sana, sehingga mereka tidak pandang bulu ya menyerang warga sipil yang berada di sana. Itulah alasannya kenapa dia langsung menyerang begitu saja tanpa melihat apakah ada anak kecil ataupun ada ibu hamil dan sebagainya teman-teman. Perangan di sana, demi Allah saya tidak pernah melihat pejuang Palestina berkeliaran di kota dengan membawa senjata. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. No, tidak ada sama sekali, karena mereka tahu kalau mereka berada di tengah-tengah warga sipil, yang kena adalah warga sipil. Kemudian alasan kedua adalah untuk menciptakan ketakutan kepada warga Palestina agar mereka tidak menyerang lagi ke Israel, padahal itu adalah serangan balasan awalnya sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga juga karena memang mereka berani, ada negara AS di sana sehingga mereka berani melakukan itu, padahal Israel ini adalah negara kecil. Padahal Israel sebenarnya tidak punya negara ya. Dan alasan yang keempat adalah untuk menguasai tanah air Palestina. Seperti itu teman-teman, kenapa mereka tega, itulah alasannya melakukan serangan kepada warga sipil ataupun warga di Gaza Palestina, bukan hanya sekedar orang dewasa tetapi juga kepada ibu-ibu hamil dan juga anak-anak ya. Semoga warga Palestina, khususnya warga yang berada di Gaza, itu diberikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Dan tidak banyak ya orang-orang yang mau membahas mengenai tentang penyerangan dari Israel ke Palestina ini ataupun update-update kayak gitu kalau bukan dari berita resmi teman-teman. Kenapa? Karena pembahasan mengenai serangan-serangan seperti ini itu benar-benar sangat sensitif ya, sangat sensitif. Kalau misalnya kalian melihat ada orang yang membahas Palestina dan Israel, Palestina A-nya itu diganti pakai huruf 4 misalnya, ataupun kata membunuh, membom, itu E-nya diganti pakai huruf 3. Nah, judul-judulnya itu kayak alay. Nah, sebenarnya itu bukan dialay-alayin, itu untuk menghindari sensor online ataupun mendeteksi dari si media sosial ini, karena ada kata-kata yang sensitif seperti itu. Jadi ada orang yang membahas terlalu dalam ataupun terlalu berbahaya, dan banyak kata-kata sensitif yang diulang dalam sebuah video misalnya gitu ya, dan itu bahaya sekali, bisa terhapus juga dari media sosial. Begitupun seperti pembahasan mengenai semangka ya, kemarin kan sempat viral juga tuh, membagi-bagikan semangka sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada Palestina ya. Itu adalah simbol ya, simbol membagi-bagikan semangka. Itu pun menjadi pro kontra di kalangan para netizen. Ada yang mengatakan, ngapain sih bagi-bagi semangka, lebih baik bantuin aja ya, pakai doa ataupun pakai uang ataupun dan sebagainya lagi untuk bahan pokok di sana. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat cara tersebut juga bukan salah. Memang sebagian ustadz juga ada yang membolehkan, ada yang bilang juga ya ngapain katanya gitu ya. Karena kan yang dilarang itu di Palestina yang mengibarkan bendera Gaza, sehingga disensor gitu ya. Jadi sehingga terdeteksi shadow ban di sana tuh, akan susah untuk membagikan apa yang terjadi di Palestina, sehingga di negara-negara lain seperti Indonesia itu kita membagikan kayak benderanya aja itu bisa-bisa aja teman-teman. Tetapi kenapa mereka membagikan gitu ya, melakukan pembagian simbol-simbol kayak semangka itu? Karena untuk menghindari shadow ban ataupun deteksi online dari media sosial itu sendiri. Nah, kalau misalnya tidak shadow ban itu biasanya di take down teman-teman. Kita misalnya membagikan bendera Palestina ataupun membagikan kejadian peperangan di Palestina. Nah, itu nanti akan dihapus oleh media sosial karena terdeteksi sebagai hal-hal yang sensitif gitu ya. Atau misalnya kalian membagikan bendera Palestina, kemudian video tersebut ataupun foto tersebut itu aman, tidak dihapus, tetapi bisa jadi terkena shadow ban. Shadow ban itu terbatas ya, artinya dibatasi oleh si media sosial tersebut. Misalnya kalian biasanya ngupload hal lain ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube, biasanya yang nonton ratusan, tetapi saat itu
yang nonton cuman 1-2. Nah, itu terkena shadow ban, artinya algoritma aplikasi tersebut membatasi. Nah, jadi itulah mengapa kemarin sempat ada bagi-bagi simbol dengan semangka, karena semangka ini pernah dibagikan oleh Palestina ya pada awalnya tahun 1967 kalau nggak salah ya, 6 hari saat terjadi peperangan permulaan dengan Israel. Seperti itu ya teman-teman sejarahnya. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di video kali ini. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian juga pada Palestina pembahasan ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.